Assalamualaikum Bu Hendri. Waalaikumsalam Bu Tri. Bagaimana kabarnya Bu Hendri? Alhamdulillah baik Ibu. Bagaimana dengan kabar Bu Tri? Alhamdulillah juga baik Bu Hendri. Oh iya Bu Tri, nanti siang saya akan melakukan coaching bersama Bu Koir. Oh, sebelum melakukan coaching, ada beberapa hal yang perlu kita bicarakan dulu Bu Hendri. Baik Bu. Waktu coaching nanti, saya akan mengamati prosesnya Bu. Nah, saat Bu Hendri sebagai coach, serta saat Bu Hoir menjadi coach. Nah, kemudian saya akan nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Saat coaching diharapkan sesuai dengan alur Tirta, present, memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah, nanti saya akan mendengarkan dengan aktif respon dan jawaban dari coach. Jangan lupa untuk menyesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan. Nah, proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Sebelum Ibu Hendri melakukan coaching, bolehkah saya mengajukan pertanyaan dulu dengan Bu Hendri? Boleh Bu Tri, silakan Bu. Kompetensi inti apa yang Bu Hendri ingin kembangkan dalam proses coaching ini? Dalam coaching kali ini Bu, saya ingin mengembangkan kompetensi inti, yaitu kehadiran penuh atau present, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coach Bu. Untuk yang lebih spesifik, apa kompetensi yang ingin Ibu Hendri kembangkan? Untuk kompetensi yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan itu yaitu present Bu, karena menurut saya dalam coaching perlu lebih meningkatkan obrolan kita Bu. Jadi obrolan itu biar bisa fokus. Jadi nanti pada saat kita bicara dengan coach itu tidak ada perbedaan dalam penafsiran. Pembicaraan akan terkesan melebar kemana-mana, tidak langsung ke inti permasalahan coach Bu. Oh, begitu, Bu. Jadi yang ingin Ibu Hendri kembangkan yaitu lebih ke arah kehadiran penuh ya, Bu ya. Nah, Iya, karena ya. Bu Hendri terkadang kurang fokus saat diajak ngobrol dengan coach, begitu, Bu. Iya Bu. Lalu dari kompetensi inti tadi, indikator ketercapaiannya itu seperti apa ya, Bu ya? Yang jelas Bu, pastinya Bu Tri, dalam proses coaching ini indikator tercapai yang akan saya harapkan adalah coach dapat menemukan solusi dari permasalahannya sendiri Bu. Baik Bu Henry, betul sekali itu. Terima kasih atas jawaban yang telah Ibu berikan pada saya. Sekarang Ibu bisa mempersiapkan coaching lebih matang. Semoga proses coaching yang Ibu Henry laksanakan nanti dapat berjalan dengan lancar ya Bu ya. Jangan lupa nanti setelah Ibu selesai coaching kita lanjutkan lagi percakapannya. Ya Bu, terima kasih Bu Tri. Ya Bu, sama-sama. Assalamualaikum Bu Koir. Waalaikumsalam Bu Hendri. Akhirnya kita bisa ketemu lagi ya Bu Tri ya. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah Bu Hendri, kabarnya baik-baik saja. Alhamdulillah ya Bu, kita bisa bertemu nih sesuai dengan perjanjian kita kemarin nih Bu. Senang sekali saya bisa bertemu dengan Bu Hendri. Maaf nih Bu ya. Ya, maaf mengganggu nih Bu ya. Boleh nggak Bu, saya minta waktunya Ibu nih. Saya mau bercerita nih Bu tentang apa yang saya alami tadi di sekolahan nih Bu. Boleh Bu Koir, monggo silahkan Bu Koir. Alhamdulillah nih Bu, terima kasih nih Bu sebelumnya. Jadi begini Bu nih, hari ini nih ada nih Bu yang mengganjal di benak saya nih. Jadi apa sih Bu yang mengganjal di benak Bu Koir ini? Dan kira-kira untuk obrolan kita nih, pembicaraan kita apa ya Bu ya? Jadi gini Bu nih, saya berharap nih akan mendapatkan solusi nih Bu dari permasalahan saya ini.
Oke, Gitu. Bu Koir. Kira-kira apa nih yang mau Ibu Koir ceritakan ya? Ya, jadi begini nih Bu, saya nih dan beberapa guru di sekolah nih dapat masukan nih Bu dari kepala sekolah nih, dapat masukan dan Hmm. saran. Jadi apabila kami memberikan pembelajaran nih di kelas, jadi jangan monoton gitu Bu, karena hanya menggunakan teks buku saja gitu. Jadi Hmm. kami ini harus memanfaatkan media pembelajaran yang lebih menarik ini dengan laptop atau mungkin dengan proyektor yang Iya. harapannya dapat meningkatkan minat belajar seluruh siswa kami. Oh iya, begitu ya Bu ya. Nah, kira-kira apa ya Bu hambatan yang menyebabkan Ibu tidak memanfaatkan media pembelajaran yang menarik dengan laptop dan proyektor yang ada di sekolah Bu Koir? Ya, mungkin gini ya Bu ya. Jadi selama ini kami ini merasa nyaman-nyaman saja nih menggunakan buku ya karena terbiasa gitu. Jadi kami kurang dalam penguasaan IT karena memang jarang kami menggunakannya. Mungkin karena tidak terbiasa jadi ya jadi kurang menguasai gitu, Bu. Jadi udah nyaman ya Bu ya dengan buku teks yang ada ya Bu ya. Kira-kira kelebihannya apa ya Bu Koir ya? Jadi kelebihannya tuh kalau pakai buku teks tuh rasanya lebih bebas nih Bu. Penyampaian materinya itu terarah di buku gitu. Jadi kami nggak nyari-nyari sendiri, udahlah buku ini kayaknya lebih enak, lebih Oh gitu ya pas Bu ya. gitu. Iya. Nah, kalau menurut Ibu nih, apakah dengan menggunakan IT, kemudian PPT, itu dapat menghambat Ibu dalam pelaksanaan pembelajaran ya Bu ya? Jika iya, hambatan apa itu Bu Koir? Ya Bu gini, jadi karena kami ini masih bingung nih membuat media pembelajaran yang menarik. Karena sekarang banyak aplikasi-aplikasi di laptop nih Bu kayak Canva kayak atau PPT yang apa ya lebih menarik gitu dan memang karena belum terbiasa tadi menggunakannya. Kadang-kadang juga pernah Bu saya menggunakan PPT dan itu pun perlu dipandu dengan rekan yang lainnya gitu. Betul Bu Koir. Saya sependapat dengan Ibu ya. Memang kalau kita belum terbiasa menggunakan laptop, proyektor, dan media lain itu memang sangat-sangat sulit Bu, karena itu hal-hal yang baru. Nah, jadi sekarang gimana nih rencana Bu Koir untuk menyelesaikan masalah ini Bu? Jadi ini yang pertama nih Bu, saya akan menghadap ke kepala sekolah yang tentunya untuk menyampaikan hambatan kami nih terkait sarana dan masukan dari kepala sekolah. Kemudian saya akan minta tolong nih dengan rekan sejawat, tentunya yang lebih menguasai IT nih Bu, dalam membantu mengajari saya dan rekan-rekan yang lain yang kurang mampu dalam penguasaan laptop, proyektor, kemudian dalam membuat media pembelajaran yang lebih menarik gitu. Ya Bu. Ya, ya, bagus sekali rencana Bu. Ya mudah-mudahan ini berhasil Bu Koir. Nah, dari rencana yang Bu Koir lakukan tadi, masih adakah hambatan yang Ibu rasakan ya Bu? Ya, jadi pertama nih Bu, biasanya dalam kami mengatur waktu nih Bu. Kalau belajar bersama nih Bu, waktu itu gimana ya menyelaraskan waktu nih sesama teman sejawat memang mereka pun juga punya apa ya pekerjaan tambahan tentunya. Iya. Jadi kami ini harus apa ya pandai-pandai lah membagi waktu dan memanfaatkan peluang dari rekan yang lainnya gitu Bu. Iya, betul Bu Koir ya. Jadi gini Bu, menurut Ibu rencana apa yang untuk bisa menyelesaikan atau solusi dari hambatan yang Ibu hadapi? Iya, jadi begini Bu, saya ingin sekali nih Bu mengajak seluruh guru untuk berkolaborasi bersama dalam kelompok belajar di sekolah. Nanti saya coba untuk menyampaikan dengan kepala sekolah. Jadi dengan dibentuknya kelompok belajar di sekolah, harapan saya seluruh guru dapat terlibat aktif. Sebenarnya di sekolah kami pun sudah membentuk Bu, cuma belum berjalan. Bahkan nama kelompok belajar sudah dibuat, tapi Namanya pelaksanaannya doang. belum. Iya, Ya, kemarin kami buat nama kelompok belajarnya itu Belati ya, Kober Belati, kelompok belajar
belajar tanpa henti gitu. Keren, Bu. Iya, cuma pelaksanaannya aja yang belum terlaksana tadi itu. Ya, bagus, Baru Bu. Ya, sudah buat nama, cuma belum terlaksana ini. ya. Solusi yang luar biasa, Bu Koir ya. Keren. Belati itu udah tajam banget, Bu ya. Nah, Belajar. kira-kira ya, kira-kira kapan Ibu akan memulai rencana yang akan Ibu rencanakan, Ibu? Ya, insya Allah secepatnya Bu, setelah saya berkomunikasi dengan kepala sekolah dan rekan-rekan guru semuanya. Iya, mantap ya Bu Karya, semoga berhasil Bu. Nah, baik Bu, komitmen Ibu terhadap rencana Ibu gimana Bu? Ya, jadi saya komitmen untuk selalu semangat dalam belajar dan mengembangkan potensi diri. Kemudian apa yang disampaikan Pak Sekolah ini bisa membuat saya terpacu dan termotivasi untuk merefleksi diri. Karena saya sangat berharap nih Bu, dapat memberikan pengalaman belajar yang baik, menyenangkan, termasuk kepada murid-murid dan guru-guru yang ada di sekolahan kami. Ya, keren ya Bu Koir ya. Banget pokoknya nih, jempol lah. Nah, kira-kira siapa aja yang terlibat Bu dalam komitmen Ibu? Ini akan ini kepala sekolah dan juga rekan sejawat Bu. Oke Bu, bagus sekali ya. Semoga banyak dukungan, mudah-mudahan semuanya berjalan lancar Bu Koir. Ya, ya Bu. Terima kasih Bu atas waktunya untuk sharingnya. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-muridnya Ibu ya. Amin. Kira-kira gimana perasaan Bu Koir nih setelah cerita panjang kali lebar nih sama saya? Ya nih, alhamdulillah Bu, lebih lega nih Bu. Jadi insya Allah saya terus semangat untuk mengembangkan potensi saya Bu. Ya, alhamdulillah ya Bu ya, tetap semangat Bu Koir dalam mendidik murid-murid. Mungkin ada yang ingin Ibu ceritakan lagi kepada saya? Saya rasa cukup Bu ya. Terima kasih ini banyak terima kasih banget ini sama Bu Henry ini sudah meluangkan waktunya dan kesempatannya Bu ya. Ya, sama-sama Bu Koir. Lain waktu saya ingin mendengar perkembangan yang Bu Koir rasakan dalam pembelajaran dan kita bisa sharing-sharing lagi ya Bu Koir. Bu, terima kasih ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Koir. Bagaimana Bu Hendri? Tadi proses coachingnya, apakah berjalan dengan lancar? Iya Bu Tri, alhamdulillah tadi proses coachingnya berjalan lancar Bu. Alhamdulillah ya Bu. Setelah saya observasi, tadi ada sedikit pertanyaan yang ingin saya sampaikan Bu. Ya Bu, silakan Bu. Dari coaching tadi, apa saja yang sudah Ibu dapatkan terkait dengan indikator ketercapaian yang diinginkan? Jadi selama proses coaching, saya sudah melakukan sesuai dengan alur Tirta Bu. Diawali dengan menanyakan tujuan, kemudian identifikasi masalah, dilanjut dengan rencana aksi, dan tanggung jawab Bu. Saya juga menggali potensi dari coach tersebut untuk menemukan solusi-solusi dari permasalahan coach Bu. Alhamdulillah. Observasi saya sebagai pengamat di sini bahwa alur Tirta sudah sangat tampak dan tercapai dengan baik. Di sana sudah ada tujuan yang jelas, sudah ada identifikasi dari permasalahan yang ingin diselesaikan. Juga ada rencana aksi dalam menyelesaikan masalah tersebut. Selain itu juga ada tanggung jawab bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut. Nah, untuk hasil observasinya seperti itu. Untuk berikutnya adalah ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Ibu selaku coach kita pada malam ini. Nah, dari indikator yang Ibu sampaikan tadi bahwa ingin mengajukan pertanyaan yang berbobot. Itu kan sudah tampak. Tapi kan indikator ketercapaian dan pengembangan yang diinginkan bagaimana, Bu? Iya Bu Tri, untuk indikator tadi sudah ada beberapa pertanyaan yang efektif dan berbobot. Dan hal lain yang dilihat dari indikator pertama, tadi sudah ditemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh Koci. Kemudian juga ada kehadiran penuh yang sudah tampak Bu.
Jadi merasa dihargai, merasa nyaman dalam mengungkapkan masalah yang dialami, dan menceritakan tanpa ragu. Ada kemitraan, ada kedekatan di antara kami. Jadi itu semua karena ada rasa kepercayaan antara cook dengan coach, sehingga bisa memberikan kehadiran penuh dalam proses coaching, Bu Tri. Baik. Nah, untuk seterusnya, kompetensi apalagi Bu kira-kira yang ingin Ibu kembangkan lebih lanjut? Itu Bu Tri, yaitu kompetensi yang ingin saya kembangkan selanjutnya, yaitu mengajukan pertanyaan berbobot, Bu. Yaitu yang pertama itu kehadiran penuh dan sebagai pendengar aktif. Ya, harapannya nanti saya sebagai cook akan lebih menghadirkan sehingga selaras dengan coaching. Saat saya melakukan coaching, Bu. Kemudian yang kedua, saya juga ingin mengembangkan sebagai pendengar yang aktif. Dan yang ketiga, bisa mengembangkan literasi saya, Bu. Sehingga dapat menemukan ide-ide cemerlang baru, sehingga bisa membantu saya dan coach dalam memanfaatkan untuk orang lain. Begitu, Bu. Baik Bu Hendri, luar biasa sekali Bu dalam meningkatkan kompetensi beserta indikator coaching. Terima kasih banyak Bu Hendri untuk sesi tanya jawabnya. Saya akhiri sampai di sini dulu ya Bu Hendri. Assalamualaikum Terima Bu kasih Hendri. ya Bu Tria. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Assalamualaikum Bu Tri, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam Bu Hoir. Alhamdulillah kabarnya baik. Bagaimana kabar Bu Hoir? Alhamdulillah kabarnya juga baik-baik saja Bu. Baik Bu, ini sebelum melakukan coaching nih, sebagai awal kegiatan, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan dan mendiskusikan rubrik penilaian yang sesuai dengan alur Tirta yang mempunyai prinsip yaitu tentang kemitraan, percakapan kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan? Saya ingin mengembangkan present Bu atau kehadiran penuh, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Ya, jadi ada beberapa yang ingin dikembangkan Ibu. Di bagian mana Ibu yang ingin dikembangkan secara spesifik di bagian kompetensi ini? Nah, untuk kompetensi yang secara spesifik akan saya observasi adalah bagian mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot, Bu. Baik Bu, bagian kompetensi mana maksudnya di indikator pencapaian dan tujuan pengembangan yang Ibu inginkan yang bagaimana nih Bu? Jadi indikatornya yang ingin saya kembangkan yaitu bisa menemukan solusi dari masalah, yakni bisa menentukan langkah-langkah dalam menyelesaikan masalah, Bu. Baik Bu, saya tunggu hasilnya ya Bu ya. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Semoga berhasil untuk Bu Tri dalam melakukan proses coachingnya nanti. Ya Bu. Assalamualaikum Bu Hendri, bagaimana kabarnya? Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Tri. Alhamdulillah kabarnya baik. Bu Tri, bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah kabarnya baik juga, Bu. Oh ya Bu Hendri, dalam pertemuan yang singkat ini, apa nih yang akan kita obrolkan, Bu? Saya tuh ini, Bu Tri, pengen menyampaikan unek-unek yang ada di sekolah saya. Ya, semoga dengan penyampaian unek-unek ini nanti ada solusi, Bu.
Iya, jadi Ibu ingin menyampaikan unek-unek ya, Bu. Kira-kira unek-unek apa sih, Bu, yang ingin Ibu sampaikan? Gini Bu Tri, saya kan ngajar kimia Bu, mapel kimia. Dan di sekolah saya tuh ya sekolahnya cukup besar Bu, ada 36 kelas. Peminat kimianya juga banyak karena kan kita sudah kurikulum merdeka dan sekolah penggerak juga. Nah, di sini di sekolah kami ini eh, laboratoriumnya ada sih, cuman zat-zat untuk praktek itu minim gitu loh Bu Tri. Juga laborannya nggak ada, sedangkan mata pelajaran kimia itu kan harus praktek Bu, karena kalau tanpa praktek, ibarat kata tuh sayur tanpa garam, ilmu hanya di angan-angan gitu Bu Tri. Iya. Jadi itu ya, Bu ya, yang menjadi unek-unek Ibu. Nah, Iya Bu ya Tri. Ibu mengajar kimia dan Kimia, peminatnya sangat banyak. Dan dalam mengajar kimia itu pasti memerlukan banyak praktek. Nah, iya Bu Tri. sehingga kekurangan apa tadi kondisi laboratorium yang kurang ya Bu ya, yang membuat Ibu kurang Laboran Bu, nyaman. iya. Iya. Nah, dari kondisi sekarang ini Bu, kira-kira apa yang ingin Ibu harapkan atau Ibu dapatkan? Saya sih berharap Bu, sekolah itu mengadakan atau ada pengadaan zat kimia Bu, karena zat kimia itu memang penting. Karena memang zat-zat kimia itu sekali pakai Bu, jadi kalau sudah terkena kontaminasi itu kan memang udah nggak bisa dipakai lagi. Jadi inginnya tuh harapan saya ada zat-zat kimianya di lab kimia, kemudian ada laborannya yang membantu kita untuk menyiapkan zat-zatnya, menyiapkan alat-alatnya. Jadi anak-anak itu bisa terbantu untuk praktek gitu Bu. Baik Bu. Nah, jadi itu ya Bu. Nah, untuk jadi kalau kondisi ideal itu mempunyai nilai 10 ya Bu ya. Nah, Ya, sekarang kondisi Ibu sekarang ini kira-kira ada di level berapa sih Bu? kondisi lab kami itu menurut saya itu ada di level 5 Bu. Karena emang laborannya nggak ada, kemudian zat-zat kimianya itu minim. Iya. Nah, kira-kira untuk kedepannya Ibu mau untuk adanya peningkatan akan di kondisi level berapa ya Bu ya? Saya sih berharapnya Bu ada di level 8 sampai 9 lah Bu untuk laboran kita gitu. Jadi bisa dengan level itu tuh bisa menunjang anak-anak untuk praktek dan untuk bisa meningkatkan nilai-nilai praktikumnya Bu. Itu. Iya. Mm-mm. Jadi di level 9 ya Bu minimal. Nah, Iya, untuk karena kira-kira 10 kan usaha, sempurna Bu ya. iya, usaha yang Mungkin akan akan sempurna. dilakukan Ibu. Dari situ usaha yang akan dilakukan Ibu untuk meningkatkan ke level tersebut bagaimana Bu? Untuk meningkatkan ke level 9 Bu, dari level 5 tuh memang butuh kolaborasi ya Bu ya. Jadi langkah saya itu ingin berkolaborasi ke kepala sekolah Bu sebagai pimpinan sekolah ini, kemudian ke Wakasarpras sebagai pengadaan barang, kemudian ke Wakakurikulum untuk kurikulum kita di praktikumnya, dan juga terutama kolaborasi dengan teman MGMP sekolah mapel kimia Bu. Iya. Jadi kemungkinan dengan kita ngobrol, berkolaborasi dengan beliau-beliau, kemudian minta pendapatnya, minta pengadaannya, itu bisa terrealisasi ke level 9 tadi Bu. Jadi bisa menunjang untuk anak-anak praktek dan meningkatkan nilai di kompetensi praktikum itu tadi. Iya, bagus Bu. Langkah yang Ibu ambil sudah tepat. Adakah strategi lain agar kondisinya lebih nyaman begitu Bu? Langkah secepatnya ya supaya membuat kami nyaman Bu.
Karena kalau menunggu untuk realisasi barang itu kan cukup waktu ya Bu ya. Waktu, kemudian jelas memakan biaya gitu kan. Sambil menunggu itu, kami ingin ngobrol dengan rekan sejawat tadi, yaitu bagaimana untuk praktek tetapi menggunakan bahan-bahan alam yang ada di sekitar kita yang menunjang. Itu Bu langkah kami. Nah, itu yang akan kami bicarakan apakah bisa gitu kan. Jadi langkah itu akan kita laksanakan untuk mengganti barang-barang atau zat-zat yang ada di laboratorium menggunakan bahan alam yang ada di sekitar kita. Itu Bu. Ya, baik. Jadi untuk langkah pertama menggunakan bahan-bahan alami dulu nih Bu ya. Nah, untuk itu dari strategi yang Ibu lakukan itu kira-kira support dari manakah yang Ibu butuhkan? Yang jelas support itu pasti ya Bu ya, karena kita nggak bisa jalan sendiri gitu kan. Support yang utama jelas dari pimpinan kepala sekolah ya kan, karena belilah sumber kita ya Bu ya untuk mengakses itu. Ya support yang untuk di lapangan itu saya membutuhkan support dari teman MGMP, karena di SMA itu kan di SMA saya itu ada laporan kimia. Jadi Iya. dan beliau-beliau mungkin kita akan ngobrol, yuk kita obrolkan bagaimana zat-zat ini akan dengan bahan-bahan alam itu. Jadi mereka lah support utama untuk di lapangan di kelas nanti pada saat praktek. Itu Bu Tri. Iya, kira-kira ini kapan Bu mau direalisasikan strategi tersebut? Strategi ini karena kalau nanti akan mengganggu ya Bu ya. Jadi secepatnya Bu, biar cepat tertangani. Jadi insya Allah tuh hari Senin besok tanggal 4 Desember ya Bu ya, 4 Desember 2023 itu langsung saya obrolkan dengan MGMP Kimia terlebih dahulu. Itu langkah saya secepatnya. Iya, baik Bu. Kira-kira itu langkah Ibu ya. Nah, untuk selanjutnya dari percakapan ini, apa sih yang sudah Ibu dapatkan? Dari percakapan kita yang singkat ini ya Bu Tri ya, saya sudah ada gambaran gitu kan. Ada gambaran untuk bagaimana nanti kita melaksanakan langkah tersebut, yaitu praktek menggunakan yang akan kita coba bersama teman-teman MGMP sekolah dulu, baru akan kita terapkan ke anak-anak. Yang jelas sudah ada perasaan lega Bu, lega, kemudian udah ada titik terang untuk solusi dari unek-unek saya tadi Bu. Ya, baiklah Bu. Saya tunggu hasilnya ya Bu ya di pertemuan yang akan datang. Kabar baiknya dari perubahan yang Ibu lakukan, saya tunggu loh Bu. Terima kasih Bu. Ya, semoga bermanfaat. Amin. Ya Bu, makasih ya Bu Tri sudah meluangkan waktunya untuk mendengar unek-unek saya. Doain ya Bu ya, lancar semua dan nanti ada kabar baik untuk Bu Tri di pertemuan yang akan datang. Iya Bu, saya Kasih, Bu doakan Tri. ada kabar baik. Ya, sama-sama Bu. Wassalamualaikum Bu Dwi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Tri. Ya Bu, sama-sama. Assalamualaikum Bu Tri. Waalaikumsalam Bu Hoir. Baiklah Bu, tadi Ibu sudah melaksanakan coaching, jadi ada beberapa hal nih Bu yang ingin saya tanyakan Bu. Apa yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching ya, terkait indikator ketercapaian yang ingin dicapai Bu? Baiklah Bu, nah dari coaching tadi saya ingin lebih memahami alur tirta Bu, dari tujuannya, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali. Ya, baik Bu, saya sudah mencatat hasil yang Ibu lakukan, sudah melaksanakan coaching menggunakan alur tirta dan menggali informasi dari
Oke, Putri ya. Dan kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching tersebut, Bu? Nah, untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi yaitu saya ingin lebih memahami alur cerita, Bu, sehingga saya dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Baiklah, Bu. Semoga bisa melakukan coaching lebih baik lagi ya, Putri ya. Iya, amin, Bu. Terima kasih Bu Hoir sudah meluangkan waktunya. Bu, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Koir. Waalaikumsalam Bu Dwi. Bagaimana kabarnya Bu? Ya, alhamdulillah Bu, kabarnya baik nih. Bagaimana nih dengan Bu Endri kabarnya? Alhamdulillah baik juga Bu Koir. Jadi begini Bu, nanti siang nih saya akan melaksanakan coaching nih bersama Bu Trisakti. Iya. Jadi gini Bu Koir ya, sebelum Ibu melaksanakan coaching, nanti akan saya amati Bu, apakah sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Nah, saat coaching diharapkan Ibu nanti harus sesuai dengan alur tirta, ya kan? Present, memberikan pertanyaan yang berbobot, dan bagaimana tanggapan coach dalam menjawab pertanyaan coach nanti, Bu. Jangan lupa ya, Bu ya, bisa menyesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Sebelum Ibu Koir melakukan coaching, bolehkah saya melakukan pertanyaan dulu kepada Ibu Koir? Boleh Bu, pilih. Silakan Bu. Gini Bu Koir, kompetensi inti apa yang akan Bu Koir ingin kembangkan dalam proses coaching ini Bu? Baik Bu, dalam coaching kali ini saya ingin mengembangkan kompetensi inti kehadiran penuh atau present dan mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coach Ibu. Baik Ibu, dari ketiga kompetensi tadi, kompetensi ini mana yang ingin Bu Koir kembangkan secara spesifik Bu Koir? Untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan lebih spesifik lagi, yaitu tentang kompetensi mendengarkan aktif, Bu. Karena dengan saya mendengarkan aktif, saya bisa jadi lebih fokus dan present, sehingga saya dapat mengajukan pertanyaan yang berbobot sesuai kata kunci yang disampaikan oleh uji nantinya. Oh begitu ya Bu ya. Jadi yang ingin Bu Koir kembangkan yaitu lebih ke mendengarkan aktif dan fokus saat diajak ngobrol dengan coach. Lalu dari kompetensi ini tadi Bu, indikator ketercapaiannya seperti apa ya Bu? Jadi pastinya dalam coaching nanti indikator yang ingin saya capai dan saya harapkan dapat menemukan solusi Bu dari permasalahan dan rencana apa yang akan dilakukan ke depannya. Ya, baik Bu Koir. Betul sekali ya Bu Koir ya. Terima kasih atas jawaban yang telah Ibu berikan. Saya sekarang bisa menyiapkan coaching lebih matang. Semoga proses coaching Ibu yang akan Ibu laksanakan dapat berjalan dengan lancar ya Bu ya. Jangan lupa juga nanti setelah Ibu selesai coaching, kita lanjutkan lagi percakapannya ya Bu Koir ya. Iya Bu ya, terima kasih Bu. Sama-sama Bu Koir. Assalamualaikum Bu Tri. Waalaikumsalam Bu Hoir. Selamat malam Bu, bagaimana nih kabarnya? Selamat malam, alhamdulillah kabarnya hari ini baik Bu. Gimana kabar Bu Hoir? Alhamdulillah kabarnya saya juga baik-baik saja Bu. Ya Bu, ini Bu Tri kita ngobrol-ngobrol nih sebentar ya. Kira-kira apa nih yang mau Ibu obrolin malam hari ini? Jadi gini Bu, saya ingin ngobrolin tentang pekerjaan saya Bu. Nah,
di sekolah itu saya mempunyai 2 peran, dan menurut saya peran keduanya itu sangatlah penting, Bu. Jadi di sekolah saya sebagai wali kelas, selain itu saya juga sebagai operator BOS, Bu. Nah, saya itu ingin bagaimana caranya saya bisa melakukan kedua pekerjaan saya, karena saya anggap kedua pekerjaan itu semua sangat penting. Jadi Bu Tri inginnya bisa melakukan kedua pekerjaan tersebut karena keduanya sangat penting gitu ya Bu ya. Iya, Bu. Jadi gini Bu, karena ini percakapan singkat nih, apa nih yang Bu Tri inginkan dan dapatkan nanti di akhir percakapan kita yang singkat ini? Jadi saya ingin melaksanakan tugas keduanya bisa saya kerjakan dan bisa berjalan dengan baik, Bu. Ya, jadi Bu Tri ingin keduanya pekerjaan bisa berjalan dengan baik tanpa terganggu salah satunya gitu ya Bu ya. Jadi buat Bu Tri nih kedua pekerjaan itu bisa dikatakan berhasil dengan baik jika bagaimana tuh Bu Tri? Menurut saya pekerjaan saya itu bisa saya katakan berhasil dengan baik jika saya bisa melakukan kedua pekerjaan itu dengan perasaan nyaman, Bu, tanpa terganggu, dan mendapatkan hasil yang maksimal sesuai yang saya inginkan. Misalnya ketika saya mengajar di kelas, saya tidak terganggu dengan kerjaan operator saya. Begitu juga sebaliknya, ketika saya mengerjakan tugas operator, saya tidak sedang melakukan kerjaan kelas begitu. Jadi menurut Bu Tri nih, Ibu terganggu jika yang bagaimana nih? Yang biasanya mengganggu pekerjaan Bu Tri? Menurut saya yang biasanya mengganggu adalah pekerjaan yang terjadi di luar dugaan saya, Bu. Nah, pada saat itu saya harus memikirkan apa yang harus saya lakukan begitu, Bu. Jadi Bu Tri, misalkan ada pekerjaan di luar nih, dengan apa reaksi Bu Tri dan apa nih yang akan dilakukan Ibu? Biasanya kalau kerjaan itu benar-benar terjadi, saya melakukan tindakan yang lebih cepat, Bu. Yaitu saya mendahulukan yang dibutuhkan pada saat itu. Memang kadang-kadang fokus saya hilang, Bu. Gitu. Ya, ya Bu Tri, memang jadi yang Bu Tri inginkan jika ada pekerjaan operator mendadak idealnya gitu bagaimana ini Bu? Idealnya saya bisa ngerjain yang mendadak tanpa mengesampingkan tanggung jawab saya sebagai pendidik di kelas. Jadi, saya harus bisa menyeimbangkan antara keduanya, begitu, Bu. Kalau ada situasi seperti itu tuh Bu, apa Bu yang bisa dilakukan Putri? Bisa mengajar di kelas dan juga bisa mengerjakan pekerjaan operator meskipun itu mendadak Bu. Tentunya saya harus lebih tenang, Bu, dalam mengerjakan pekerjaan operator. Nah, sehingga mengajar di kelas tidak terkesampingkan. Selain itu, saya akan membagi waktu agar semua bisa terlaksana dengan baik untuk siswa ataupun untuk kerjaan operator saya, Bu. Ya, jadi bukan bersikap tenang ya Bu ya, Iya. tenang dan bagaimana membagi waktu agar semua pekerjaan terlaksana dengan baik. Kira-kira nih Bu, bentuk pembagian waktu yang Ibu gunakan yang seperti apa Bu? Yaitu pembagian waktu yang saya gunakan yaitu pada saat jam mengajar, saya itu akan fokus dengan pekerjaan saya, Bu. Nah, sebagai seorang pendidik mengajar di kelas gitu. Nah, pekerjaan saya sebagai operator itu akan saya kerjakan setelah jam mengajar selesai gitu. Kemudian siapa nih Bu yang bisa membantu Ibu ketika melakukan pekerjaan itu? Perlu tidak Bu adanya bantuan kira-kira? Perlu, Bu, kalau adanya bantuan itu sangat perlu menurut saya. Nah, untuk mungkin yang bisa membantu saya itu adalah rekan sejawat di sekolah. Nah, selain itu ada rekan satu profesi yang sebagai operator juga gitu. Ya. Memang sepertinya waktunya sudah mau habis nih ya Bu. Mungkin sampai di sini ya Ibu. Apa mungkin ada yang ingin kita bincangkan lagi Bu?
Iya. Eh, jadi Bu, untuk saya lebih bisa mengerjakan dua pekerjaan tanpa mengesampingkan salah satunya. Saya harus bisa membagi waktu dalam mengerjakan keduanya. Jika saya mengalami kesulitan, saya akan meminta rekan satu profesi untuk membantu saya supaya tidak menjadi beban, begitu Bu. Baiklah Putri ya. Jadi Bu Tri, minggu depan kita sambung lagi nih Bu. Dan saya ingin mendengarkan cerita Bu Tri. Apakah Bu Tri bisa berhasil membagi waktu dalam melaksanakan dua pekerjaan yang sangat penting ini ya Bu ya. Mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar. Terima kasih Bu Tri ya. Sama-sama Bu. Ya. Assalamualaikum Bu Koir. Waalaikumsalam Bu. Bagaimana Bu Koir tadi proses coachingnya? Apakah berjalan dengan lancar? Ya Bu, alhamdulillah. Jadi proses coaching yang baru saja saya lakukan itu berjalan dengan lancar Bu. Ya, alhamdulillah ya Bu Koir ya. Setelah saya observasi Bu, ada sedikit yang mau saya sampaikan ya Bu ya. Ya Bu. Dari coaching tadi Bu, apa yang sudah Ibu dapatkan terkait indikator capaian dari yang Ibu inginkan? Ya, Bu, jadi alhamdulillah nih Bu, tadi saya sudah menyelesaikan proses coaching. Saya sudah melakukan sesuai dengan alur Tirta. Saya juga sudah menanyakan Ibu tujuan, kemudian mengidentifikasi kunci mengenai informasi terkait permasalahannya, dan bagaimana kunci mempertanggungjawabkan tindakannya tersebut. Ya, baik Ibu, di sini saya sebagai observer, saya lihat Bu Koir sudah lancar dan dalam menjalankan alur Tirta, di mana Ibu sudah melakukan identifikasi, kemudian sudah memberikan pertanyaan berbobot, sehingga coach dapat menemukan solusinya sendiri dan sudah menerapkan prinsip coaching. Selamat ya Bu Koir ya. Iya Bu, terima kasih Bu. Baik Ibu, seterusnya kompetensi apa lagi Bu yang kira-kira Ibu ingin kembangkan lebih lanjut? Ya Bu, jadi untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan selanjutnya yaitu pertama tentang kehadiran penuh dan sebagai pendengar aktif yang harapannya nanti saya sebagai coach akan lebih menghadirkan pikiran dan hati Bu, sehingga saya dapat membantu kunci dan saya juga bisa bermanfaat buat orang lain. Mungkin itu saja Bu. Ya, baik Ibu Koir, luar biasa sekali ya Ibu ya dalam meningkatkan kompetensi beserta indikator coaching. Terima kasih banyak untuk waktu sesi tanya jawab ini Bu Koir. Saya akhiri sampai di sini dulu ya Bu ya. Assalamualaikum Bu Koir. Waalaikumsalam Bu Henry.